SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyara ikhwatil afadil, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa berzikir, memuji serta melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Juga kita terus menata keyakinan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu semata-mata adalah titipan Allah. Dan marilah banyak kita gunakan fi sabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang beruntung fi dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahmatullah alaih. Pada kajian bulan yang lalu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita kaji tentang wudhu dari bahasan toharoh atau bersuci. Yang mana wudhu dengan kewajibannya mulai dari niat, setelah itu membasuh wajah, kemudian 2 tangan sampai siku, juga mengusap kepala, bagiannya rambut termasuk telinga, dan terakhir membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Kita teruskan sunnahnya ya. Sudah kita kaji beberapa sunnah, di antara yang pertama adalah tasmiyah. Yang dimaksud dengan tasmiyah di sini adalah bacaan basmalah, bacaan bismillah. Jadi ada 2 istilah, pertama tasmiyah, yang kedua basmalah. Adapun tasmiyah itu bacaan bismillah atau basmalah yang kita kenal. Adapun basmalah itu adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini dibedakan oleh ahli fikih, dalam beberapa hal tertentu tidak mutlak basmalah Bapak Ibu. Sehingga dalam wudhu ini cukup dengan bismillah, yaitu bacaan tasmiyah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, namun dalam targhib amal itu boleh dikerjakan selama tidak berdiri sendiri. Ini dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri. Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Artinya tidak sah wudu bagi orang yang tidak mengawalinya dengan bacaan bismillah atau tidak dengan menyebut asma Allah. Yang kedua,
Sunnah wudhu berikutnya adalah ghuslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima fil ina'i idza staiqadha min naumin. Membasuh dua telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Sebelum memasukkannya pada tempat air atau bejana. Ketika bangun dari tidur. Ini diantara sunnah, diantara ajaran Islam. Dan ini tidak boleh diingkari sekalipun belum mampu untuk diamalkan. Dikisahkan oleh salah seorang imam, yaitu Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya dulu ada orang yang mengingkari riwayat ini sehingga satu ketika bangun tidur tangannya masuk ke dubur. Iya dan billah min syari dzalik. Jadi bahaya ketika ada seorang muslim itu mengingkari apa yang datang dari Rasulullah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila di antara kalian bangun tidur, dan ini nikmat jamaah sekalian, ada orang yang tidur kemudian bablas. Enten mboten? Ada. Ya. Ada orang yang tidur susah dibangunkan. Mungkin kita pernah. Ada orang tidur dibangunkan nyelentak. Ya. Lentak itu bahasa binatang, mancal bahasanya. Ada. Ya. Padahal ini 10 terakhirnya bulan puasa. Malam-malam yang sangat luar biasa. Ngamuk kakinya kemudian mancal-mancal. Ya. Ada orang yang bangun dengan tenang berzikir kepada Allah, kemudian bersuci, kemudian beribadah. Ini yang luar biasa. Nabi berpesan, apabila di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jangan langsung ngobok bejana sampai membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Dan sebagian ulama mengatakan keharusan, semisal Imam Ahmad. Ya. Kenapa diperintah demikian? Karena la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak ngerti semalaman tangannya itu kemana saja. Bisa jadi terkontaminasi dengan barang najis, bisa jadi kotor, dan seterusnya. Maka ternyata betul ketika orang itu tidur, dia sedang tidak sadar. Jangankan dirinya, sebagiannya saja dia tidak mengerti, termasuk tangannya kemana saja dia tidak tahu. Ada orang tidur, dikasih tahu, tidurmu ini ngorok loh ya. Oh enggak ya. Langgaknya itu tanpa bukti. Yang ngasih tahu ini punya bukti, ternyata dalam rekaman itu ada suaranya plus gambarnya dan gerakannya. Ini kan fakta juga. Jadi orang tidur itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu bismikallahumma ahya wa amut itu adalah bentuk kepasrahan kepada Allah. Ketika tidur kita ini bangun kembali, alhamdulillah. Sekiranya tidak ada itu mudah-mudahan dalam keadaan fitrah. Jadi sangat dianjurkan untuk beradab sebelum tidur jamaah sekalian. Ya, dengan adab-adab yang ada di dalam Islam. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Berikutnya kata Syekh, wa illam yakun qad istaiqadha min naumin falamani amin an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa'a bihal ma' liyaksila kaffaihi thalathan sunnatal wudu. Jika tidak dalam kondisi bangun tidur, maka orang wudhu itu boleh ngecelup tangannya ke bejana, kemudian mencucinya 3 kali. Yang ini termasuk bagian dari sunnah. Jadi disunahkannya itu setelah bangun tidur. Bila tidak diawali dengan tidur, itu tidak mengapa. Ini kata Syekh Abu Bakar.
Yang ketiga, sunnah wudhu berikutnya adalah as-siwak, bersiwak. Bersiwak kalau bisa kita memilikinya. Hanya sekedar satu batang kayu yang sangat pendek dan sederhana, kalau kita beli tidak akan membuat kantongnya para sultan itu kempes. Murah cuma. Mau seorang Islam siwak saja tidak punya, ya. Buat kenang-kenangan lah, buat tahuan ini siwak beli satu, ya. Biar ngerti kita ini, ya. Bukan kita ini kemudian mengkultuskan siwak, tidak. Itu hanya sekedar alat. Tapi dulu Nabi melakukan, tidak ada salahnya untuk sekarang kita sesekali mengerjakan. Sekaligus atau sekalipun fungsinya itu sama dengan bergosok gigi. Tapi siwak itu punya keutamaan. Kalau kita buat beli jajan, beli siwak ini dapat banyak sudah, ya. Ada orang ngandok buka puasa, makan apalah begitu, habis 25.000, siwak 12.000, jamaah 2, ya. Siwak dapat 2. Atau katakan ada orang beli rokok, tak slop itu 25.000, siwak dapat banyak, dimut habis-habis rokok, ya, habis. Rokok ini habis. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz, rokok itu tangan kanan atau tangan kiri? Doanya apa? Baca bismillah enggak? Saya bingung sampai sekarang, ya. Bersiwak ini berdasarkan sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Malik. Ya, hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in." Sekiranya tidak memberatkan umatku, mereka aku wajibkan bersiwak setiap kali hendak berwudu. Tapi pertanyaannya berat nomboten, sehingga hukum itu bergeser dari keharusan menjadi sebuah anjuran. Karena dengan catatan berat itu tadi, ya. Karena memang Nabi juga memahami kondisi umat. Makanya wudu itu ya ibadahnya itu, adapun bersiwak itu tambahan dalam bentuk anjuran atau sunnah. Sunnah dalam kategori pemahaman fikih, kalau dikerjakan semakin menambah pahala. Bukan sunnah dalam kategori yang lain. Tapi terkadang orang itu bercampur aduk, tidak mau karena hanya sekedar sunnah, ini juga keliru. Orang dulu tidak mau meninggalkan karena memang ada sunnahnya. Ini bedanya, ya. Bedanya kaum zaman ol dengan kaum zaman nu, ya. Sehingga orang dulu itu punya keutamaan, teman. Mungkin sekarang orang pinter-pinter, titelnya panjang, gelarnya banyak. Tapi orang dulu itu seutama-utama orang, ya. Kenapa si Ustadz kita ini tidak hidup di zaman Rasulullah? Bisa jadi Abu Lahab versi kedua, kan, ya. Kita syukuri saat ini. Ada orang zaman sekarang mungkin lebih alim dari zaman dulu, tapi keutamaannya tetap milik orang zaman dahulu, ya. Al-fadilatu ma'al awwalin, ma'as salaf, ya, ma'al mutaqaddimin. Keutamaan itu milik orang-orang terdahulu. Sekalipun, ya, biasanya itu yang belakang ini lebih mudah. Zaman dulu itu susah, jemaah. Tahun 90-an mau berdakwah, mau ini, tantangannya itu berat. Rumah ke rumah, langgar ke langgar dan seterusnya. Bahkan orang mau nyari jodoh itu susah. Sekarang mau pilih yang mobilnya berapa bisa sampean, ya. Jadi orang dulu itu keutamanya banyak, ya. Mari untuk kita betul-betul tulus ikhlas dalam beragama. Sunnah keberapa sekarang? Sunnah yang keempat. Sunnah wudhu yang keempat disampaikan di dalam kitab Al-Istinsyak wal Istinsar. Istinsyak dan istinsar, ya. Istinsyak dan istinsar. Ini dua istilah yang melibatkan organ mulut dan organ hidung. Apa yang dimaksud dengan istinsyak? Istinsyak adalah jadbul ma'i bil anfi, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Adapun istinsar, tarkuhu binafasin,
membuangnya dengan menyemburkannya keluar. Ya. Tapi sebelum itu diawali dengan istilah tamatmud atau al-madmadah. Apa itu al-madmadah? Tahrikul ma' fil fami fi shidqin ila shidqin thumma tarkuhu. Menggerakkan dan saling melemparkan air dengan lidah di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya dengan menekan. Ya. Sebenarnya tiga ini adalah istilah dalam kesatuan, tapi kalau berat silahkan untuk dipisah. Dalam bahasanya itu kemu. Kalau bisa langsung dengan masukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Kalau tidak bisa ya kemu dulu sambil belajar, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Soalnya bagi yang belum terbiasa, hadirin sekalian, itu biasanya sampai naik ke atas, tapi itu banyak sekali kebaikannya. Minimal on, ngantuknya berkurang. Ya, minimal ngantuknya berkurang. Teng ke sini ya. Mungkin dulu di awal-awal mengenal istilah ini ketika ngaji terjadi, betul tidak? Tapi karena sekarang sudah terbiasa, maka orang lain kita perlakukan sebagaimana kita dulu. Kalau tidak bisa secara langsung, ya biarkan mereka terpisah. Karena ini bagian daripada sunnah, wudhunya masih dalam tanda kutip sah. Adapun dalil madmadah atau dalil berkumur diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh imam yang lain. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta famatmit." Apabila kamu berwudu, hendaklah berkumur. Kemudian dalil istinsyak dan istinthar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud pula, dan imam yang lain. Rasulullah bersabda, "Wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaiman." Seriuslah, bersungguh-sungguhlah. Kalau bahasa kita polno, ya. Ketika memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Berarti lek poso sik maksa kemudian bablas salah siapa? Salah dewe, ya, dihitung batal. Karena puasa itu diberikan dispensasi, tidak usah berlebihan dalam memasukkan air ke hidung. Ini biasa saja, nemen ya. Maka ini kalau bablas resiko batal. Sebagaimana di media sosial itu kan viral. Arek cilik bulan puasa tinguk nggak ada orang, kupluknya yang hitam begini buat nadai air, kemudian seret kan dingin, gerosok sambil melet ya, seger kan. Ya anak kecil nggak boleh wajibkan puasa jemaah. Tapi ini kalau menjangkiti orang yang sudah balik terkena hukum taklif ya berbahaya. Ini tidak boleh. Berikutnya yang keenam. Jadi 4 dan 5 tadi berkumur dan masukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Yang keenam, takhlilul lihyah. Di antara sunnahnya berwudu adalah menyela-nyela jenggot. Jenggot ini diusek-usek bahasanya. Tapi jangan dijeboli ya. Menyengaja nemen kemudian jebol ya. Jangan dijeboli. Kita punya jenggot ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau punya ya dirawat, dipelihara dengan baik. Bukan berarti kemudian dipolah atau dipoles, jangan. Sehingga nguncrit jenggot atau nali jenggot atau ngelabang jenggot ini kalau bisa dihindari ya mah. Mewarna malah justru boleh. Ya. Kalau orang dulu itu nali jenggot dalam bentuk tolak balak. Ini Arab jahiliyah. Sebagaimana dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ceritanya itu seperti itu. Kita kembali takhlilul lihyah. Sunnahnya wudu yang keenam menyela-nyela jenggot. Ya, lihyah itu adalah jenggot. Dan ini sekali lagi anugerah Allah yang menjadi ciri khas umat Islam. Kalau orang dulu itu punya jenggot, punya kumis, ada lagi yang punya kumis saja, tapi umat Islam
Jenggot ini menjadi sebuah identitas, sangat dianjurkan sekali, nanti ada hukumnya. Kemudian kumisnya ini dipendekkan, ya, sunnahnya itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok syariat. Ada orang berjenggot kita senang, kalau kita belum bisa ya kita berdoa mudah-mudahan suatu saat seperti itu. Jangan karena kitanya tidak mau kemudian gengsi, kemudian berupaya untuk memelintir hukum, ini berbahaya teman. Ya, apalagi ngelok-ngelok nih ya. Ada orang berjenggot dibilang wedus, ini kan kata-kata yang sangat sadis ya. Nggak jenggotan babi lah, inilah malah sadis juga ya. Jadi akhirnya saling lempar ejekan ya. Dikatakan oleh salah seorang imam di dalam kitab, kalau tidak salah Lataiful Ma'arif, Imam Sufyan bin Uyainah beliau pernah ngendikan, orang berdosa atau bermaksiat karena hawa nafsunya itu Allah berikan maaf, artinya lebih gampang untuk bisa tobat dan menggapai jalan hidayah. Tapi kalau orang bermaksiat karena kesombongannya, melintir hukum, berupaya dan seterusnya, ini susah untuk bertaubat. Ini sangat disukai oleh iblis laknatullah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi bukan berarti kita karena hawa nafsu saya cenderung dosa terus dosa tidak ya. Tidak seperti itu. Kembali kepada lihiyah. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, liqauli Ammar bin Yasir. Ada perkataan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan merupakan sahabat Nabi yang sangat sederhana, di awal-awal masuk Islam mendapatkan tantangan yang luar biasa. Ammar, Yasir, kemudian umiknya Sumayyah, Ummu Ammar. Kata Ammar bin Yasir, atau diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, qad istughriba minhu tahlilul lihyah, yaitu menyela-nyela jenggot pernah dianggap sebagai perbuatan yang aneh dari beliau. Jadi Ammar bin Yasir itu ketika berwudu menyela-nyela jenggot, ada orang lain yang belum mengerti tentang perkara ini menganggapnya aneh, menganggapnya asing. Gumunnya itu negatif. Kalau gumunnya takjub kemudian pengen kan positif. Gumunnya negatif. Lu kok ngono sih kan begitu ya. Apa yang disampaikan? Wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangiku. Jangan halangi saya. Tidak ada yang boleh menghalangi saya. Jangan heran, jangan gumun pada saya. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Rasulullah ketika berwudu pernah menyela-nyela jenggotnya seperti ini. Ini kata beliau. Berarti ini hadisnya itu hadis fi'liyah, perbuatannya Nabi yang dilakukan oleh sahabat kemudian disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang jenggotnya sedikit ya diusap saja cukup. Bagi yang banyak ya di sela-sela yang nemen ya. Bagi yang banyak di sela-sela yang nemen. Berikutnya nomor berapa? Nomor 7. Sunnah wudu berikutnya al-ghuslu salasan idil fardu marratan wahidatan wa taslitsu sunnatun. Sunnah wudu yang ketujuh adalah membasuh sebanyak 3 dan 3. Ada pengecualiannya kepala. Itu cukup 1. Jadi membasuh tangan 3, berkumur masukkan air ke hidung 3, membasuh wajah 3, membasuh tangan sampai siku 3, mengusap kepalanya 1, membasuh kaki dan mata kaki 3. Sebenarnya 1 itu cukup bila mana sudah kaclap. Dan saya pribadi seringnya 1. Biasanya selak genti kancane atau kondisi air itu memang terbatas, ini 1 cukup.
wantri wudu, enak-enaknya jamaah. Ya ini kurang bijak. Walaupun itolatul wudu atau ngepolni wudu itu adalah amalan yang luar biasa. Itu maksudnya kaclap, bukan disuwek-suwek nih kancane sampai kemudian masbuk, ini ya kasihan. Ya, kita harus bijak. Membasuh tiga-tiga itu hukumnya sunnah. Sebenarnya satu saja kata Syekh Abu Bakar, idil fardu marratan wahidatan. Wajibnya itu satu kalau sudah kacrap ya sudah. Ya. Wa tafslisu sunnah, tiga-tiga ini sunnah. Bahkan kata Imam Ahmad dua juga boleh, kecuali kepala itu satu. Yang tidak elok itu zigzag. Kemu ping telu, tangannya ping pindu, ya. Kepalanya ping telu, kemudian kakinya malah sekali, ya. Diulang-alik hukumnya. Kalau orang nggak ngerti ya sah wudunya, pokoknya kaclap. Tapi kalau orang mengerti, ini ya kurang nyunah gitu. Ya. Masa usah terjadi, bisa jadi akhir zaman itu orang aneh-aneh jemaah. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi akhir zaman orang itu aneh-aneh. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari fitnah. Yang kedelapan, sunnah berikutnya adalah mashul udunaini zahiran au batinan li fi'lir rasuli dzalik. Mengusap dua telinga. Berarti mengusap itu kerene banyu. Kalau membasuh dengan banyu, jelas ya. Orang membasuh itu dengan air. Kalau ngusap berarti tilae banyu. Airnya dibuang dulu. Ini ngusap. Mengusap dua telinga luar maupun dalam. Luarnya dengan ibu jari, dalamnya dengan telunjuk. Telunjuk itu disebut sababah, ibu jari itu disebut ibham. Ya. Ini disebut ibham. Lek sentit nama Allah alam. Saya tidak ngerti bahasa Arabnya sentit ya. Jangan tanya yang aneh-aneh. Nanti jutulannya katanya orang punya sentit itu medit. Ini kan repot ya. Tahu sentit ya? Coba digerayai belakangnya masing-masing ya. Ada rambut yang ke bawah kecil panjang di tengah kadang minggir itu ada yang sentit. Pamalinya menurut sebagian orang sentitan itu medit, cetil, pelit. Buktinya tidak, saya punya kawan bolak-balik traktir, sosialnya juga tinggi ya. Kita ini jangan termakan mitos. Orang punya anak atau punya cucu unyung-unyungi telu wis wedi ya. Iki alamat bedik ya. Pokok bapak mbae orang bedik orang nurun ya. Yang kedelapan ini mengusap dua telinga, bagian luar maupun dalam, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah, disebutkan di dalam riwayat oleh Imam Abu Dawud. Berarti juga ada sandaran hukum-hukumnya. Ya. Yang kesembilan, takhlilul asabi' fil yadaini warijlaini. Sunnah wudu berikutnya menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Artinya menyela niku ngosoi dengan setengah miring begitu, menggunakan jari kelingking. Lah ini jamaah, kaki kanan dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan. Jangan kanan-kanan kiri-kiri dompo nanti geblak. Ya. Kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Adapun jari juga saling melengkapi. Ini namanya takhlilul asabi' fil yadaini war rijlain. Karena biasanya air itu belum sampai meresap ke dalam kalau belum digosok seperti itu. Rasulullah bersabda, disebutkan di dalam hadis riwayat oleh Imam Tirmidzi, idza tawadda'ta fakhallil asabi ayadaika wa rijlaika. Apabila kamu wudu, hendaknya kamu sela jari kedua tangan dan kedua kakimu. Jadi apabila wudu, kamu sela jari kedua tangan dan jari kedua kakimu. Maksudnya demikian. Dan ini sudah sering kita kerjakan. Biasanya sambil gondelan tembok atau gondelan keran. Tapi hati-hati, diral itu gampang patah. Kalau ada tempat duduknya sambil duduk itu enak. Tapi biasa nih lek dewe tingak-tinguk wis moro digerujuk ya. Yang ini tidak pas. Mohon maaf sama. Sebagian itu masih belum mengerti wudu yang sempurna itu seperti apa. Selain yang lembaga agamis, sekolah-sekolah umum, masih banyak di antara putra-putri kaum muslimin itu wudu itu nyuwun sewu. Batu ini hanya gini tok, seret. Kadang tangan itu ngelintingnya nggak sampai pol, isik-isik.
Kakinya itu malah tempat wudunya dibuat guyon ya. Balik badan langsung. Nah ini wudunya belum sempurna. Ya tidak ada yang disalahkan. Semuanya ini butuh edukasi dari kita. Jadi yang ngerti ini jangan sungkan untuk ngajari. Cuma kepada orang yang lebih sepuh kita harus bijak. Nggak boleh minderi. Kepada yang muda ini lahan kita ajari. Ya. Masih ada orang berwudu itu seperti itu. Nah, ini lewat banyu tok, kadang nggak lewat ya, cipratan. Yang nggak sah wudunya seperti itu. Kalau wudu sudah nggak sah apa resikonya? Sholatnya juga tidak sah. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika waktu asar itu khawatir habis, sahabat cepet-cepetan wudu. Rasulullah melihat ada di kakinya itu sebesar uang logam. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Orang yang tungkak atau tumitnya itu akan dimakan atau terkena api neraka karena tidak kaclap oleh air wudu. Ya. Jadi tungkak atau tumit ini namanya akbun kalau banyak akob. Kalau polok itu kakbun kalau banyak kawaib. Ya. Kalau banyak kawaib. Berikutnya nomor pinten? Masih nomor 10. Nomor 10 sekarang. Sunnah wudu yang ke-10 at-tayamun. Apa maksud tayamun? Takdimul yumna ala shimal, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berarti kalau ada orang kiri dulu ya sah wudunya, cuma bukan kebiasaan baik. Ya. Sehingga kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus ngerti fikihnya secara jelas. Tidak boleh gerusak-gerusu. Khawatir kalau ada orang lain juga punya dalil dan itu ranahnya khilaf, kita yang malah akhirnya juga tidak enak juga begitu ya. Jadi kita harus bijak. Ya, kita harus bijak. Tayamun maksudnya al-bidayah bil yamin fi ghuslil yadaini warijlain. Untuk urusan tangan dan kaki itu disunahkan mendahulukan yang sebelah kanan. Kanan dulu 3 baru kiri. Jangan ngiwon-nengen kayak orang nyanyi lah ya. Kanan dulu 3 baru kiri. Sunnahnya itu seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian wudu, mulailah dari sebelah kanan. Maksudnya tangan dan kaki, bukan wajah. Pipi ini sing kanan dilus-lus ya. Baru kemudian setelah 3 kali kiri tidak. Kalau wajah langsung secara utuh. Ya. Selanjutnya kata Syekh Abu Bakar, wa qaulihi Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan dari Aisyah sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kullih. Adalah Rasulullah itu gemar mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang positif. Termasuk beliau mengenakan sandal, sepatu, kasut itu kanan dulu. Termasuk hal-hal yang lain. Berpakaian ini juga yang kanan. Kemudian potong kuku ini juga yang kanan. Kemudian kita gosok gigi ini juga yang kanan. Potong rambut yang kanan. Sisiran yang kanan dulu. Kalau bisa seperti itu. Walaupun tidak sampai dalam taraf ukuran itu harus atau wajib. Ya. Baru kalau meludah ke sebelah kiri. Ngupil tangan kiri. Curek kalau bisa tangan kiri. Kalau susah ya kanan digunakan setelah itu. Ya. Nah, masalahnya ngerokok ini tadi loh ya. Kanan atau kiri ya. Ya usah ngerokok sudah. Puasa nanti batal. Kulo niki lek poso niki saged ngempet, luwe saged ngempet ngelak Ustaz. Tapi mau saged ninggalaken rokok ya. Ada yang tanya seperti itu juga ya. Saya juga repot, akhirnya saya menang timbang saya salah jawabnya ya. Berikutnya nomor berapa? 11. Sunnah wudu yang ke-11 itolatul hurrati wat tahjil. Artinya memanjangkan serta melebarkan basuhan. Kalau orang itu berwudu, sikunya itu ya dilebihi.
jangan ngepres, khawatir malah tidak sampai pada ukuran yang harus dibasuh. Tapi juga jangan nemen-nemen sampai pol pundake. Cek nggo batal enggak batal Ustaz, soalnya wis tak dobel, ini kan lucu ya. Ya yang sewajarnya tapi dilebihi. Tangan pun demikian, kaki pun juga demikian. Artinya tidak boleh kita itu pelit. Terus terang jamaah, wudhu itu enggak sembarang orang srek. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah yamhu bil khotoya wa yarfa'u bid darajat, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal tentang hal yang meleburkan dosa sekaligus mengangkat derajat di sisi Allah. Di antaranya adalah berwudu di saat yang tidak disukai. Ya. Karena memang tidak semua orang itu gemar berwudu. Kalau tidak wajib mungkin ada orang yang malah nggak mau berwudu. Ya. Kalau dulu itu saat dingin. Kalau sekarang macam-macam ya mas. Saat dingin iya, bangun tidur sedang malas. Tapi ketika sudah minyakan rambut, sisiran, apalagi perempuan sudah dipaes, mau berwudu susah ini. Ya. Ini adalah cobaan. Oleh karena itu ketika ayat wudu mutlaknya adalah surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6. Ya. Ini tolong dihafalkan ya. Surat yang kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain ila akhiril ayah. Ini kalau bisa hafal, minimal hafal maknanya. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat, dan ini tenar di kalangan mazhab Syafi'i, beliau berpendapat wamsahu biruusikum, mengusap kepala, bagiannya adalah rambut dan telinga itu beberapa helai saja. Ya, ini banyak pertimbangannya jemaah. Sekalipun jumhur berpendapat ya semuanya. Kalau jumhur berpendapatnya kaclap, arti kaclap itu menyeluruh, min muqaddami ra'si la qafahu, dari batuk sampai gitok nih tengkok. Ya, kemudian baru telinga, tanpa mengambil air lagi. Karena Rasulullah melakukannya seperti itu. Di kitab fikih manapun hadis Sahih Bukhari Muslim dari Khumron, bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu seperti itu. Dan kata Imam Az-Zuhri ini hadis terbaik dalam urusan wudu. Ulama sepakat. Jadi jumhur madhami seperti itu. Baknya wamsahu birusikum itu aplikasi Nabi, baknya itu ilsaqiyah kuliah, ngenei dan total. Tapi Imam Syafi'i tidak. Wamsahu birusikum di situ baknya adalah bak tab'idiyah, sebagian. Ya ini yang menjadikan khilaf. Dasar beliau diantaranya yang namanya kepala itu ya satu kesatuan walaupun sebagian kecil. Ada orang dijendu, tik itu sebelah sini. Yang dijendu itu sirahmu atau sebagian sirahmu, ya sirahmu gitu ya. Ini diantara pendapatnya seperti itu. Sehingga dalam kadar minimal kalau memang tidak bisa menyeluruh, sebagian itu juga sah. Ini kalau pendapat mazhab Syafi'i. Tapi karena tidak ada halangan, kita lakukan secara sempurna itu lebih abdol. Kalau engkel-engkelan nggak ada judulnya nanti ya. Ya cuma kalau saya itu lucu nanti. Kan di hari kiamat orang-orang akan dikenali sebagai umatnya Rasulullah itu karena cahaya. Termasuk karena basuhan air wudhu, diusapnya kepala itu menyeluruh sehingga murup kan seperti itu bercahaya. Jadi kalau sebagian yang murupnya titik toh ya, izin baik kancane ya. Murupnya biar total. Kita lanjutkan. Italatul ghurrah wa tahjil. Maksudnya wa dzalika bi an yasila fi ghuslil wajhi ila safatil unuqi. Melebarkan basuhan ini saat membasuh muka itu sampai mengenai pinggir leher. Ya. Sampai mengenai pinggir leher. Mungkin di sini juga ada rambutnya. Tidak usah iman-iman. Wa fil yadaini an yaksila syai'an minal adudain. Adapun ketika membasuh tangan sampai siku, itu membasuh dua tangan, memanjang basuhan sampai membasuh bagian dari dua lengan di atasnya. Rodok munggah. Ya, berarti kalau pakai panjang ya dilengkit atau dilinting atau disingsingkan. Ya, atau disisingkan. Kebanyakan jenengan kan nggak berkerah bajunya yang lengan. Kalau nanti berat badan itu naik, nyingsingannya kan gampang, langsung seret-seret begitu. Coba kalau ada kerahnya kan agak susah. Ya. Kulo ini tambah kuru, saat ekonomi angel, tambah kuru, Ramadan banyak yang tambah lemu kok ya.
Waktu terbaik untuk istirahat kan biasanya ba'da subuh. Ya, biasanya seperti itu. Selanjutnya, wa fi rijlaini an yaksila syai'an minas saqain. Adapun ketika membasuh kaki, memanjangkan basuhan sampai mengenai betis paling bawah, atasnya polok. Ya, pun eman-eman. Agar kaclap kalau bahasa kita. Agar betul-betul isbag. Ya, agar betul-betul isbag. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku nanti datang pada hari kiamat itu dalam keadaan ghurran. Ghurran itu batuknya putih. Muhajjalin yaitu putih 2 tangan dan 2 kaki. Batuknya putih murub, 2 tangan 2 kaki juga murub. Kata-kata ghurran atau ghurun aslinya, ini orang Arab dulu menyebut kalau ada kuda yang berwarna coklat atau hitam, batuknya ini ada petaknya warna lain jamaah. Itu kuda spesial. Ya. Kalau binatang itu seperti itu. Asli bahasanya itu seperti itu. Sehingga disebut ghurran muhajjalin atau ghurul muhajjalin seperti itu. Ininya putih, tangannya dan kakinya juga putih. Karena bekas wudu. Dan wudu itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amal ibadahnya umatnya Rasulullah mawon. Jadi bersuci itu ada semenjak dulu, tapi umat sebelum umatnya Rasulullah itu tidak dikatakan dengan berwudu menggunakan media air ini. Wallahu a'lam. Tapi Ibnu Taimiyah menyebutkan ini hanya amalannya umatnya Rasulullah. Sehingga kita sangat-sangat bersyukur. Ya, gampang. Ya, hanya dengan air yang tohur, suci lagi mensucikan. Coba berwudu harus dengan air zam-zam, angel lembutan. Syariat itu mudah, jemaah. Ya, syariat itu sangat mudah. Man istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf'al. Nabi berpesan, barang siapa yang mampu memanjangkan basuhannya, maka hendaklah dia melakukannya. Artinya luwiono titik gitu ya, agar tidak kurang dan lebih kaclap, namun juga tidak berlebihan. Berikutnya sunnah wudhu yang ke-12. Sunnah wudhu yang ke-12, betul? Yang ke-12. 2 dari terakhir. An yabda'a fi mashi ra'si bimuqaddamihi. An yabda'a fi mashi ra'si bimuqaddamihi. Mulai mengusap kepala dengan bagian yang paling depan. Artinya pangkal rambut dibatuk. Sunahnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mulai dari belakang ya sah saja. Yang penting terusap. Tapi yang sunnah itu dari depan. Loh, apa ada ustadz orang dari belakang bisa jadi. Ya. Malam itu identik dengan istirahat. Orang ba'da istirahat kalau belum on, apalagi belum berdoa, wudhu pun ngantuk. Ya. Basuh 1 kali bisa sampai 7 kali ya. Bisa kungkum sekalian. Namanya orang ngantuk itu masya Allah jemaah. Pernah ngantuk enggak jenengan? Ya. Sekarang ngaji ngantuk enggak? Ya wudhu kalau ngantuk. Cuma kemunya jangan teman-teman ya. Ngantuk itu enggak bisa jemaah. Orang sholat saja sudah kayak orang fly ya. Oleh karena itu obatnya ngantuk satu-satunya itu tidur. Ngantuk suruh ngopi, ngantuk suruh ndelok TV ini keliru. Obat ngantuk itu tidur. Sama dengan orang pengen buang hajat, cari tempat kemudian berdoa yang terbaik menurut etikanya, setelah itu buang hajat. Aku tak kudu ngengek, aku tak kudu pipis, nyekel watu, ayo gendang budal mbak aku. Ini di blokoto mbak yang ngejain ya. Kok saya percaya nih begitu loh ya. Jadi yang seperti ini dihindari ya. Mudah-mudahan umat Islam jauh dari hal degradasi keilmuan seperti ini ya. Masuk anyangan-anyangan tak leni jebolan ini sikil, yakin dah ini ya. Jangan jamaah ya. Lorone ngalih tok. Kita kembali. An yabda'a fi mashi ra'si bimuqaddamihi. Yang ke-12 sunahnya wudhu adalah mengusapnya kepala itu memulai dari batuk atas atau rambut pangkalnya bagian depan.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu masaha ra'sahu biyadaihi, beliau mengusap kepalanya dengan dua tangan. Berarti ini jelas ya, bukan begini tapi dengan begini. Fa'aqbala bihima wa adbara, beliau membolak-balik dengan kedua tangan tersebut. Artinya begini kemudian balik lagi ke depan. Tapi kata Syekh Abdullah Al-Basam, temannya Syekh Utsaimin yang punya kitab Tawdihul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram, bagi orang yang rambutnya habis atau botak atau dicukur gundul, itu sak seretan nggak usah balik ke depan, no problem. Kan media wudhu di sebelah tangan kalau memungkinkan. Lah kula ndamel keran Ustaz, berarti kita nyisih ngiwo dari keran. Nanti agar lebih gampang untuk membuangnya ke sebelah kiri, maksudnya seperti itu. Kalau memungkinkan, in amkana dzalik. Wa yaqul, kemudian melafat bismillah atau tasmiyah tadi. Wa yufrighul ma'a ala kafaihi nawiyal wudu fayaksilahuma thalathan. Setelah itu menuangkan air pada dua telapak tangan sambil meniatkan wudu, lalu membasuh sebanyak 3 kali. Dan ulama sepakat memang niat itu letaknya dalam hati. Bagi yang melafatkannya pun di tempat yang itu najis juga di dalam hati. Dan sebagian ulama membolehkan karena membantu hati itu dengan lafaz. Tapi saya pribadi cenderung dalam hati. Soalnya ulama ketika khilaf itu ada guyonan. Lah iya, engko arep nuthuk wong atau nyeneni atau dan seterusnya dengan tindakan lek ngomong sik lak keburu melayu ya. Jadi langsung saja. Oleh karena itu ketika sholat ya takbiratul ihram itu awalnya, dengan dipenuhinya syarat. Ketika wudhu pun juga demikian. Selanjutnya, summa yatamat madosalatan, berkumur 3 kali. Berkumur 3 kali. Summa yastanshiqa wa yastansira salatan, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Summa yaksila wajahu min manbiti sya'rihi au min manbiti sya'ri ra'sihi al-mu'tadi ila muntaha liyatihi tulan wa man watadatil uduni ila watadatil uduni ardon yaksiluhu salasan. Setelah tadi memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali, maka berikutnya membasuh wajah dari mulai tempat tumbuhnya rambut kepala menurut ukuran standar sampai ujung jenggot dalam batasan panjangnya, serta dari pangkal telinga yang satu ke pangkal yang lain dalam batasan lebarnya 3 kali. Meriki sampai meriki 3 kali, meriki sampai meriki 3 kali. Ya. Berikutnya, summa yaksilu yadahul yumna ilal adudi thalathan mukhallilan asabi'ahu summa yaksilul yusra kadzalik. Baru membasuh tangan 3 kali, mulai ujungnya sampai dengan sikunya dilebihkan sedikit. Baru yang kiri 3 kali. Sambil diseka-seka atau diusek-usek tadi itu ya. Ada lengkit-lengkitan ini diseka-seka atau diusek-usek. Setelah itu, summa masaha ra'sahu mashatan wahidatan yabda'u bi muqaddami ra'sihi wa yadhabi biyadaihi masikan ila qafahu summa yarudduhuma ila haitsu ibtada'a. Summa masaka udhunaihi zahiran wa batinan
bima baqiya min balalin fiyadihi au yujaddida lahu ma'an in lam yabqa bihima min balatin. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala ini hadirin wal hadirat sekalian dengan menggunakan sisa air, berarti bukan membasuh. Air diambil kemudian dibuang, diusap kepalanya 1 kali, diawali dari depan ke belakang dan dikembalikan. Baru mengusap telinga luar dalamnya 1 kali. Tapi kalau tangannya garing boleh mengambil air lagi. Ini kata Syekh Abu Bakar menurut Imam Tirmidzi. Ya, menurut Imam Tirmidzi. Berikutnya, summa yaksila rijlahu al-yumna ilal ka'baini summa yaksila al-yusra kadzalik. Setelah itu membasuh kakinya yang kanan 3 kali dari ujung di sela-sela atau di perut-perut sampai mata kaki atau polok. Dilebihkan sedikit. 3 kali baru yang kiri. Ya. Summa yaqul, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa dzalika lima ruya anna aliyan tawaddaa fa ghassala kaffayhi hatta anqahuma thumma tamatmada salasan wastanshaqa salasan wagsala aw ghassala wajhahu salasan wa dhira'aihi salasan wa masaka ra'sahu marratan thumma ghassala qadamaihi ilal ka'baini thumma qala ahbabtu an urikum kaifa kana tuhuru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini menurut versinya Imam Tirmidzi. Kalau menurut versi yang lain Imam Bukhari dan Muslim. Ini diantaranya dalam kitab Bulughul Maram. Ulama membawakan riwayat-riwayat tapi memiliki persamaan. Ya, memiliki persamaan. Ini berdasarkan Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam Bukhari Muslim berdasarkan Utsman. Lah berdasarkan Ali bin Abi Thalib, beliau membasuh kedua telapak tangan sampai keduanya bersih, lalu berkumur 3 kali, lalu membasuh wajah 3 kali, lalu membasuh 2 tangan sampai siku 3 kali, lalu mengusap kepala 1 kali, lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Seraya berkata, Ali bin Abi Thalib ngendikan, ahbabtu an urikum tuhura Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memperlihatkan teknis bersuci atau berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan yang seperti ini silahkan. Berikutnya al-maddatur rabi'atu fi nawaqidil wudu. Fi nawaqidil wudu artinya adalah yang membatalkan wudu. Sudah menginjak pukul 11 di poster sampai jam 10:30 sama ya. Berarti waktunya mau habis, tinggal beberapa detik, tapi kita persingkat agar wudhu ini selesai ya. SKS aja bubar bahasanya ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu berarti ini kita hindari, kecuali yang memang bawaan alam ya. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini min baulin au madyin au wadyin au udrah au fisain au fusain au duratin wa yusamma hadza bil hadits wa huwa alladhi ya'nihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari au fima rawahul Muslim. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Depan itu kubul, belakang itu dubur ya. Seperti air seni, air madi, air wadi, bahkan juga air mani ya. Ataupun kotoran, atau berupa angin, berbunyi maupun tidak
Ya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Kalau air pipis kita jelas, kalau air wadi itu keluarnya biasanya setelah pipis, warnanya tidak baik. Atau air madi, ini biasanya dengan syahwat keluarnya. Atau air mani, ini sudah makruf di kalangan kita. Atau sesuatu yang keluar, apapun itu bentuknya, batu ginjal, 2 kali minum, degan hijau, ya, dibakar atau direbus, sambil mandi glokok-glokok ada yang gerenjel keluar, kemudian ternyata ada batu-batunya pecah, ya ini wudunya batal, ya, ini wudunya batal. Atau kreminan, ya, ini batal wudunya, cacingnya keluar, ya. Minum kombantrin mungkin ya. Kreminan ini anak kecil dulu jamaah, ya, mitosnya makan pete Cina atau toro, tapi sekarang sudah tidak umum, ya. Jangan bersyukur tidak kreminan, wah, sakitnya setengah mati, ya. Gatal setengah mati. Atau yang lain termasuk angin, baik yang terdengar maupun tidak. Kalau terdengar itu berbunyi, biasanya nggak bau, itu namanya durot. Yang lirih ini yang nggak ada masalah, ini namanya fusa. Ini sama-sama membatalkan. Sehingga Allah itu memberikan salah satu pada orang. Kalau dia itu tuli, dia itu tidak terdengar suara tapi kroso. Kalau orang itu hidungnya pilek, dia itu tidak mambu tapi krungu, ya. Pas tuli hidungnya pilek ini repot, ya. Tapi dianya kroso, hanya saja yang lain itu gayane, padahal dia yang buang angin. Ini jadi masalah jemaah, ya. Lebih baik dikomunikasikan. Dulu terjadi di Malang Selatan. Yang laki itu karena kerjanya berat, setengah tengel kupingnya, ya, setengah nggak dengar. Yang perempuan itu kentutnya banter, melayu keluar rumah baca lurik. Dikiranya siapa? Ternyata istrinya itu buang angin, ya. Ini ramai jadi cerita satu RT saat itu, ya. Ketika saya masih umur berapa itu, ya. Maka dikomunikasikan. Kalau tidak cari tempat dan seterusnya. Kita punya adab dan etika, ya. Lah buang angin tapi nggak ngaku Ustaz, ya ini malah dosa, ya. Karena mendolimi orang. Ulama tidur duduk ini khilaf. Karena mata itu pengingatnya kemaluan. Kalau matanya itu merem, kemaluannya itu kan tidak ada yang menjaga. Begitu. Ini tidak akan baca hadisnya, ada di kitab. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang pas Jumatan, karena Jumatan itu berat ya jamaah. Mungkin karena aktivitas yang laki-laki itu. Saya datang dari belakang masjid itu banyak kepala putul yang ini. Saya pernah nemui orang ketika Jumatan sudah selesai khutbah mau sholat, baru dibangunkan sohibnya di sampingnya, baru berterima kasih, mak juga gitu, teratap. Karena mungkin saking keselnya, ya. Oleh karena itu dikondisikan sebaik mungkin kalau Jumat ini. Apakah wudunya batal atau tidak? Karena tidurnya itu masih tidur ayam, ya, sleepy kitchen itu, ya. Tidak tenanam. Sehingga kalau ditanya bagaimana Jumat tidak ngantuk Ustaz, ya cari ya itu relatif, bukan urusan agama ya, ngantuk tidak ngantuk ini. Ya mau ngopi silahkan, mau seger silahkan, ya. Tapi kalau mentok ngoyok bagaimana Ustaz nggak ngantuk, sama jadi khotib nggak ngantuk, ya. Khotib ngantuk kebangetan. Yang ketiga, pembatal wudhu berikutnya istitarul akli wa faqdus syu'uri bi igma'in au sukrin au junun. Tertutupnya akal atau hilangnya perasaan atau kesadaran. Akalnya tertutup, perasaannya itu hilang, kesadarannya itu hilang. Bisa pingsan, bisa mabuk, atau naudzubillah edan, ya, gila. Ya. Sehingga ada meme di media sosial itu, orang meme, bagaimana Ustaz kalau saya ini puasa tapi pas mandi ketelan gayungnya, kon rasa poso wong edan, ya, wong edan nelan gayung. Sehingga ada yang sampai seperti itu. Ini enggak boleh buat meme-meme jemaah. Apa sunlight buat meme rasanya pengen ngemplok dan seterusnya, ini dihindari. Khawatir nanti masuk dalam istihza. Dilanjutkan oleh Syekh Abu Bakar, idhalatus titaril akli la yadri fiha al-abdu intuqidha wudu'uhu bimithli fusa'in mathalan aulam yuntaqat. Karena kita itu tidak tahu ketika akal itu hilang, kesadaran itu hilang, wudhu itu batal atau tidak. Enggak eling nopo-nopo, maka ini dianggap wudhunya batal. Yang keempat, masudakari bibatinil kafi wal asobi.
Sekalipun yang ada khilafnya, tapi yang keempat dalam rangka kehati-hatian memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan. Artinya langsung ada kontak dengan kemaluan, depan maupun belakang. Ya. Tapi kalau kita berpakaian kemudian kukur-kukur, ya ini nggak batal insya Allah. Ya cuma bersembunyi, jangan di tempat umum kukur-kukur. Ini termasuk kewibawaan jemaah ya. Yang kelima, di dalam kitab disebutkan aridatu, naudzubillah, murtad. Ya. Kan yakula kalimata kufrin. Misalkan mengatakan perkataan yang menyebabkan kufur. Ini dianggap wudunya batal. Dan amalnya juga sudah hilang, terhapus. Sehingga kita itu harus berhati-hati, tidak boleh dalam beragama ini bersendaguro yang nanti akibatnya fatal dalam urusan akidah. Kita hati-hati ya, tidak boleh dibuat candaan. Tapi viral Ustaz, nyeneng nih ngibur, tidak boleh ya. Walaupun cerita pun harus adanya, jangan ditambah-tambah ngapusi, ini tidak boleh ya. Nomor berapa sekarang? 6. Aklulahmil jazur, makan daging unta. Ini membatalkan wudhu. Tapi ada mazhab yang berpendapat tidak. Tapi kita pakai yang lumrah ya. Tapi kita jarang. Yang punya unta banyak, unta 5 itu jakatnya 1. Satunya itu namanya musinah, umurnya 2 tahun. Karena unta itu jeru dewasanya. Kalau sudah punya unta 10, jakatnya 1, jadaah, umur 4 tahun atau yang dalam keadaan sudah dewasa ya. Tapi ini tidak umum ya. Ada yang punya unta? Tidak ada ya. Mudah-mudahan ada yang jadi importir unta nanti jenengan. Allahumma amin. Sehingga kita mau berkorban ada ini bagus sama ngerti teknis nyembelihnya. Kalau menyembelih binatang yang sapi, kambing itu namanya kan nakher. Mohon maaf, namanya kan dabeh, nyembelih pada pangkal ini ujung leher. Tapi pada pangkal leher yang disebut nakher, fasoli li rabbika wanhar, itu ya unta itu. Sogok disret begini. Ya, itu ada teknisnya agar kita kaya khazanah ya. Ada yang sudah nyembelih sapi ya, kambing, ayam belum ya. Kapan-kapan tak edukasi. Saya ini juga jagal ya. Terakhir kemarin saya sembelih sapinya jamaah Medayu Soeb Antum, bobot 1050 kg ya. Dengan pisau produk saya sendiri 9 detik tebal. Saya jigo ngembruknya sampai setengah jam nggak mari-mari ya. Cuma nyembelih toh, kalau nguliti brodoti saya nggak tanggung. Nyembelih dan mau makan gitu saja ya. Berikutnya yang ke-7. Karena nanti antum generasi muda harus ada yang muncul ya, mengganti yang sepuh-sepuh. Pertama harus tatak, kedua belajar fikihnya. Kalau sudah nggak tatak mundur sudah. Butuh konsentrasi. Karena urusan nyawa dan ini urusan hartanya orang. Kok nggak tatak sembelihnya nggak sah, gelem ngijoli sapi kan repot ya. Jadi harus tatak, ada fikihnya. Yang ke-7. Yang ke-7 pembatal wudhu berikutnya adalah masul mar'ati bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Kita tidak berbicara khilaf dalam kehati-hatian menyentuh wanita. Sebenarnya panjang bahasanya. Kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, nggak sengaja menyentuh wanita walaupun itu dosa, katakan ya nggak batal. Ini kalau pendapat saya pribadi. Dengan ulama-ulama yang terdahulu saya lihat begitu. Tapi mazhab Syafi'i tetap bentuk kehati-hatian itu membatalkan. Sengaja tidak, siapapun dia batal. Ini pembahasannya dalam. Dan sekarang dimunculkan kembali. Banyak yang beralih ke mazhab Syafi'i. Ya, tasyafa mereka itu beralih ke mazhab Syafi'i. Nomor berapa sekarang? Ma yustahabu minhul wudu. Amal atau ibadah apa yang wudu itu dianjurkan. Kalau sholat, tawaf itu wajib sudah. Sekarang amal apa? Wudu itu dianjurkan. Hanya sedikit, hanya 3. Yang pertama, yustahabul wudu likulli wahidin mimma ya'ti sahibu as-salas wa huwa man la yanqati'u fi ghalibi waqtihi bauluhu aw rihuhu wa istahabu lahu an yatawadda likulli sholatin qiyasan alal mustahadoh. Yang pertama, orang yang berpenyakit hadas. Napa enten Ustaz, bisa jadi, tapi mudah-mudahan kita tidak. Apa itu berpenyakit hadas? Orang yang pada kebanyakan waktu tidak henti untuk ngentat-ngentut ya, untuk buang angin atau buang kotoran.
Bagi seorang yang menderita hal ini sangat dianjurkan untuk sering memperbarui wudhu. Ini dikiaskan dengan orang yang istihadah, jadi wanita yang keluar darah di luar waktu haid dan nifas. Ini ditekankan untuk sering berwudhu. Yang kedua, al-mustahadhah wa ya man yajri 'alaiha damu daiman fi ghairi ayami adatiha wa yustahabbu laha an tatawaddu li kulli sholatin ka sahibis salas. Yang kedua, wanita istihadah, yaitu darah keluar dari kemaluan di luar kebiasaan. Sama dengan sahibus salas. Sahibus salas itu laki-laki, kalau perempuan wanita istihadah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan umat Islam jauh dari semuanya ini, jemaah. Yang terakhir, man ghassala maitan au basyara khamlahu. Disunahkan wudhu bagi orang yang memandikan atau memikul jenazah. Ini juga berdasarkan riwayat. Ada orang yang memandikan atau memikul jenazah, itu sunnahnya wudhu. Wallahu alam bisawab. Jadi terkait dengan wudhu, teknis sudah kita pelajari, sunnahnya juga sudah kita ketahui, pembatalnya pun kita ketahui, dan makruh sampai hal-hal yang wudhu itu dianjurkan kita tahu. Mudah-mudahan kita menjadi ahli toharah di dunia, bisa suci lahir maupun batin, di akhirat legal masuk ke dalam surga, sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kesempatan lagi kita kaji mandi, jemaah. Mandi yang dimaksud di sini mandi janabah. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau ada silahkan, mungkin satu. Kalau tidak ada kita usaikan. Oke, silahkan Pak. Oke. Itu dalam janabat, Pak. Kalau wudhu Allah alam, saya belum nemu. Kalau janabat ada seperti itu. Bukan hanya dituangkan tapi diperat-perat, teknisnya seperti itu. Kalau wudhu Allah alam. Yang kita tahu dari Utsman, dari Ali, teknisnya seperti ini tadi. Ya. Dan itu sudah sempurna, sudah sah. Dan ketika tidak dimasukkan ke dalam sunnahnya wudhu oleh para ulama, mungkin khilaf, mungkin riwayat itu lemah, mungkin lagi wallahu a'lam. Ya, kemungkinannya seperti itu. Baik, kalau tidak ada kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.